Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pada video kali ini kita akan mempelajari analisis statistika deskriptif dengan SPSS. Bila di video sebelumnya kita sudah mulai mengenal apa itu SPSS, bagaimana tampilannya, dan bagaimana cara memasukkan data di SPSS. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita akan mulai belajar analisis data. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya harap kalian sudah menginstal SPSS. Kalian juga sudah memahami tampilan SPSS. Bila kalian belum paham, silakan cek video saya sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kalian tentunya saya harap sudah familiar dengan Excel. Karena tampilan SPSS dan tampilan Excel itu mirip. Bila kalian sudah bisa menggunakan Excel, insya Allah kalian juga dengan mudah mempelajari SPSS. Oke, tujuan video kali ini adalah agar kalian mampu melakukan analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS. Selain itu, saya harapkan setelah melihat video ini, kalian juga mampu menyimpan file output hasil analisis yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, kalian juga saya harapkan mampu menyalin atau mengcopy output analisis ke Microsoft Word atau Excel. Dan yang terakhir, kalian juga mampu melaporkan hasil analisis dengan format EPA style, American Psychological Association. Ya, jadinya format EPA ini format yang umum kita temukan di berbagai laporan ilmiah. Di berbagai skripsi, di berbagai universitas pun style yang digunakan juga menggunakan style EPA. Oleh karena itu, kita juga perlu mempelajari bagaimana caranya melaporkan hasil analisis statistika deskriptif dengan tepat sesuai format EPA ini. Oke, sebelum kita lanjut ke SPSS, saya perlu sedikit menyampaikan apa itu statistika deskriptif. Ya, statistika deskriptif itu secara sederhana adalah kegiatan atau proses merangkum, mendeskripsikan, memvisualisasikan, dan mengkarakterisasi data yang telah kita kumpulkan. Statistika deskriptif ini juga kita gunakan untuk menganalisis kenormalan distribusi data yang telah kita kumpulkan. Apakah data kita terdistribusi normal atau tidak, bisa kita cek menggunakan statistika deskriptif, khususnya dengan membuat grafik. Selanjutnya, statistika deskriptif itu penting. Karena statistika deskriptif ini disajikan dalam bentuk statistik atau angka-angka yang mewakili sampel. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk persentase, hingga dalam bentuk diagram. Hasil-hasil analisis statistika deskriptif ini biasanya pun atau bahkan hampir selalu disampaikan sebelum kita menyampaikan analisis statistika inferensial. Oleh karena itu, bagi kalian yang sedang mengerjakan skripsi, biasanya di bab 4 sebelum kita menyampaikan hasil uji hipotesis, kita harus menyampaikan hasil analisis statistika deskriptifnya juga. Begitu juga ketika kita menulis artikel ilmiah. Sebelum kita menyampaikan hasil uji hipotesis, kita juga perlu menyampaikan hasil analisis statistika deskriptifnya. Oke, sekarang langsung kita coba praktikkan bagaimana caranya melakukan analisis statistika deskriptif menggunakan SPSS. Misalnya saja, kita memiliki data seperti ini. Ya, jadinya kita berpura-pura melakukan tes di salah satu komunitas. Nah, tes ini melibatkan 50 peserta. Dari 50 peserta ini, mohon maaf, 51 ternyata ya pesertanya. Dari 51 peserta ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Selain kita catat identitasnya, kita catat gendernya atau jenis kelaminnya, kita juga catat tingkat akademik partisipan atau peserta tes tadi. Ada yang tingkat akademiknya SD, ada yang SMP, ada yang SMA, dan ada juga yang sudah perguruan tinggi. Lalu kita berikan tes. Tesnya 2 kali, tes awal dan tes akhir.
Misalkan tes awal itu kita lakukan hari Senin, kemudian di hari Selasa kita beri pelatihan atau kita beri semacam pembelajaran tertentu, kemudian di hari Rabunya kita berikan tes akhir. Desainnya kurang baik ya, karena hanya sebentar, tetapi ini hanya simulasi saja, hanya contoh saja. Oke, kalau di video sebelumnya, di video ketika kita mempelajari tampilan SPSS dan bagaimana caranya memasukkan data ke SPSS, saya mempraktikkan bagaimana caranya memasukkan data secara langsung ke SPSS. Nah, di video kali ini akan saya coba jelaskan bagaimana caranya mengimport data dari Excel langsung ke SPSS. Jadinya kita tidak memasukkan satu persatu, tetapi dari Excel ini kita pindahkan ke SPSS. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meng-close file Excel ini. Jadinya misalkan kita sudah punya data, daripada kita tulis satu persatu di SPSS, ya udah langsung kita ekspor aja data ini ke SPSS. Ya, yang pertama adalah kita harus meng-close Excel ini terlebih dahulu. Oke, setelah di-close, sekarang waktunya kita akan mengimport data dari Excel ke SPSS. Caranya yang pertama adalah kita klik menu File. Ya, ini di kiri atas. Kemudian kita pilih menu Import Data. Kemudian tinggal kita pilih programnya apa. Yang tadi kita buka adalah Excel, oleh karena itu kita pilih Excel. Oke. Setelah kita pilih Excel, akan muncul kotak seperti ini. Kita hanya tinggal mencari di manakah file tadi disimpan. Nah, ini kebetulan sudah muncul, ya. Kebetulan saya save data tadi, file Excel tadi di folder statistika deskriptif. Jadinya kita klik sekali pada file ini, kemudian kita klik Open. Lalu kita tunggu, biasanya membutuhkan waktu. Dan kecepatan mengimport data juga tergantung spesifikasi dari laptop kita. Oke, setelah kita tunggu beberapa waktu, maka nanti kita akan dimunculkan dengan kotak seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada tampilan Excel yang sudah berubah menjadi data SPSS. Kemudian di sini sudah ada beberapa tulisan, beberapa kalimat yang sudah diberi centang. Ya, sementara ini tidak perlu kita apa-apakan. Di video-video selanjutnya akan saya jelaskan apa pengertian masing-masing tulisan ini. Oleh karena itu, sekarang langsung kita klik OK. Oke, sama seperti tadi, setelah kita klik OK, kita perlu menunggu beberapa saat. Nah, setelah itu SPSS langsung melaporkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita membuka SPSS, sebetulnya ada dua Windows. Yang satu Windows Dataset ya, yang ini tadi, yang kita buka awal, belum bisa saya buka karena masih berproses. Kemudian Windows yang kedua adalah Windows Output. Seperti yang saya sampaikan, di Windows Output ini akan melaporkan apa saja yang kita lakukan di SPSS. Setiap langkah yang kita lakukan tercatat di sini. Nah, termasuk juga ketika kita mengimport data. Ini juga merupakan langkah. Oleh karena itu, langkah itu dilaporkan di Windows Output ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dataset. Langsung kita lihat ke data view. Ya, di data view, data di Excel tadi sudah otomatis masuk ke dalam SPSS kita. Ada inisial nama ya, kemudian gender, tingkat akademik, skor tes awal, skor tes akhir. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek dan mengedit variabel di variabel view. Kita klik variabel view ya. Kita lihat di sini di kanan sebelahnya data view ada variabel view, kita klik. Oke. Nah, di sini kita lihat variabel name-nya, inisial, gender, tingkat akademik, skor tes awal, skor tes akhir. Kita lihat juga, karena di sini tadi ada karakter spasi, dan kita tahu variabel name itu tidak bisa memasukkan data karakter spasi, maka spasinya hilang.
Dan di sini pun secara otomatis di label muncul nama variabel asli kita. Tingkat spasi akademik, skor spasi tes spasi awal, skor spasi tes spasi akhir. Jadinya sudah baik, sudah aman. Begitu ya. Nah, sekarang setelah kita mengecek ini, kita sudah bisa melakukan analisis data. Tetapi sebelum kita melakukan analisis data, kita juga perlu sepertinya mengecek ini, measure-nya. Ya, inisial itu nama, sehingga measure-nya skala pengukurannya nominal sudah tepat. Gender itu juga nominal ya. Kemudian tingkat akademik itu karena ada yang lebih rendah yaitu SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi. Sebetulnya bisa kita urutkan. Oleh karena itu, skala pengukuran yang lebih tepat adalah ordinal. Untuk menggantinya sama seperti video sebelumnya, kita arahkan kursor ke bagian kanan, kemudian kita klik, kita pilih ordinal. Nah, kemudian skor tes awal dan skor tes akhir sama-sama scale. Ya, jadinya sudah tepat. Oke. Sekarang kita kembali ke data view. Sekarang langsung kita praktikkan proses analisis data, yaitu analisis statistika deskriptif. Untuk melakukannya, kita pilih menu Analyze di bagian atas ini. Jadinya, apapun yang akan kita lakukan, apapun analisis yang ingin kita jalankan, menu yang harus kita klik adalah menu Analyze. Nah, ketika kita klik sekali, menggunakan klik kiri ya, maka akan muncul berbagai analisis. Ya, muncul berbagai menu baru. Ketika kita pilih salah satu menu, akan muncul sub-menu yang lain. Bahkan ada beberapa menu yang kemudian kita pilih sub-menunya, muncul sub-menu lagi. Oke, ini adalah tampilan di menu Analyze. Nah, sekarang kita ingin belajar descriptive statistics atau statistika deskriptif. Oleh karena itu kita pilih menu descriptive statistik. Di sini ada berbagai statistika deskriptif. Yang perlu kita pelajari yang pertama adalah frequencies. Ya, kita ingin tahu frekuensi dari data yang sudah kita peroleh. Oleh karena itu tinggal kita klik frequencies. Setelah kita klik frequencies, maka akan muncul kotak seperti ini. Ya, di bagian kiri ada kolom, di bagian kanan juga ada kolom. Di kiri ini menginformasikan variabel-variabel kita, variabel-variabel yang ada di data kita. Sedangkan di kolom kanan adalah kolom tempat variabel yang akan kita analisis. Naik pertama, kita ingin menganalisis gender terlebih dahulu misalkan. Kita ingin tahu frekuensi antara laki-laki dan perempuan yang mengikuti tes kita. Oleh karena itu kita pilih gender, kita klik kiri sekali. Kemudian kita klik panah ini. Sehingga akan berpindah ke kolom kanan, kolom variabel. Ya, kalau kita ingin kembalikan, tinggal kita klik saja arah panah ini. Cara lain untuk memindahkan variabel di kiri ke kotak yang kanan ini adalah kita drag. Jadinya kita klik, kita tahan, kemudian kita letakkan di yang sebelah kanan. Sudah bisa berpindah. Cara lain adalah kita klik 2 kali. Tetapi tidak semua variabel bisa dilakukan seperti itu. Misalkan gender kita klik 2 kali, nah ini bisa berpindah. Tapi ada kalanya ketika kita klik 2 kali tidak bisa langsung berpindah. Oke, itu 3 cara bagaimana cara memindahkan variabel yang akan kita analisis. Oke, ya. Untuk yang pertama, setelah kita pindahkan gender ke kolom variabel yang akan kita analisis, langsung kita klik OK. Tanda centang tetap tercentang seperti ini. Sekarang kita klik OK. Nah, secara otomatis hasil analisis akan muncul di window output, bukan di window dataset.
ya, bukan di sini tetapi di window output. Oke. Nah, ini muncul dua tabel. Sebagai informasi, sebetulnya SPSS merupakan program analisis yang sebetulnya mudah. Kita sangat mudah menggunakan SPSS. Operasinya mudah ketika kita ingin menganalisis berbagai analisis, namun ketika analisis dilakukan akan muncul output yang biasanya tabelnya beraneka macam. Oleh karena itu banyak yang mengatakan kita menggunakan SPSS itu mudah menganalisisnya, tetapi kita butuh ilmu untuk membaca outputnya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tabel yang pertama tulisannya adalah statistics, gender, N itu jumlah, kemudian di sini ada valid, ada missing. Maksudnya valid di sini adalah data yang berhasil dianalisis, data yang ada sehingga bisa dianalisis. Sedangkan missing adalah data yang hilang sehingga tidak bisa dilakukan analisis. Pesertanya tadi ada 51 ya, dan yang missing tidak ada. Jadinya semuanya teranalisis. Kemudian, nah ini frekuensinya. Ternyata laki-laki itu ada 25, sedangkan perempuan ada 26, sehingga totalnya ada 51 peserta. Kemudian ini persentasenya. Ya, yang laki-laki 49%, sedangkan yang perempuan 51%, sehingga totalnya 100%. Kemudian juga ada valid persen. Nah, bedanya valid persen dan persen itu apa? Nah, ini akan berubah angkanya, angkanya berbeda ketika ada missing value, ketika ada data yang hilang. Nah, seperti apa? Langsung kita praktikkan saja. Kita buka lagi data kita tadi, kita lihat di sini. Nah, secara sengaja saya hilangkan data di skor tes awal. Di Excel tadi memang sudah tidak ada. Kita anggap saja peserta yang ingin kita libatkan di tes ada 51. Tetapi ada satu yang tidak hadir ketika tes awal. Sehingga di sini missing. Ada missing values. Nah, coba kita analisis skor tes awal ini. Ya, kita klik seperti tadi, analyze, descriptive statistic, kemudian kita pilih frequencies. Kita bisa langsung memindahkan skor tes awal ini ke bagian kanan. Tapi nanti akan muncul hasil analisis gender lagi. Oleh karena itu, hasil analisis gender jangan dimunculkan lagi. Bagaimana caranya? Variabel gender kita kembalikan. Oke, ya. Setelah ini selesai, kita klik menu atau tombol OK. Nah, sekarang muncul di sini. Ini sama tadi. Ada tabel yang pertama, tabel statistics. Nah, ini jumlahnya, N itu jumlah ya. Yang valid 50, yang missing, yang hilang atau datanya tidak tersedia ada 1. Sehingga di tabel frekuensi sini nanti persen dan valid persennya berbeda. Kita cek. Oke. Ya, kalau tadi di gender hanya ada 2 kategori, laki-laki dan perempuan. Sedangkan di data skor tes, karena datanya termasuk interval ya, maka datanya banyak seperti ini. Yang dapat nilai 43 ada 1 orang, 44 ada 3 orang, 65 ada 4 orang, dan seterusnya. Lalu kita lihat persennya. Nah, kita lihat persen di sini dan valid persen di sini kadang sama, kadang berbeda. Kenapa? Alasannya adalah kalau persen yang di kolom ini dihitung berdasarkan total peserta atau berdasarkan data total, baik missing maupun valid. Sehingga di sini pun dihitung yang missing itu ternyata sebanyak 2%. 2%-nya 51 adalah 1 orang. Ya. Sedangkan valid persen adalah persentase yang dihasilkan dengan anggapan missing data tadi tidak dikalkulasi, tidak dilibatkan.
Saya rekomendasikan ketika kita melakukan analisis atau ketika kita melakukan penelitian, kemudian ada peserta atau partisipan yang tidak hadir dan menyebabkan data kita tidak lengkap, kita lebih baik melaporkan valid persennya, bukan persennya. Begitu ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh hasil analisis statistika deskriptif, yaitu menggunakan persentase. Tetapi kalau laporannya seperti ini, ya kurang menarik. Nah, salah satu bentuk analisis statistika deskriptif adalah visualisasi data menggunakan grafik. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebetulnya ada dua cara. Nah, di tutorial yang kali ini, saya akan menjelaskan cara yang pertama, cara yang mudah. Kita kembali ke Analyze. Ya, jadinya meskipun kita masih berada di window output, kita bisa langsung melakukan analisis. Kita tidak perlu kembali ke window dataset. Ya. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian tetap di Frequencies. Kita anggap kita mengulang analisisnya. Kita analisis yang gender dahulu, sehingga ini kita kembalikan. Kemudian gender kita masukkan di kolom variabel. Kemudian di sini ada chart. Nah, chart itu kan grafik. Kita klik chartnya. Tadi tidak muncul chart, kenapa? Karena chart type-nya, tipe chart yang dipilih secara alami oleh SPSS adalah none atau tidak ada. Sekarang kita pilih bar chart. Oke. Ketika kita pilih bar chart, nanti SPSS menanyakan, hasil bar chartnya ini didasarkan pada frekuensi atau berdasarkan persentase. Kalau frekuensi itu seperti ini tadi ya, jumlah saja. Kalau persentase, ya jumlah dibagi total keseluruhan. Sekarang kita pilih yang frekuensi saja. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu. Bagaimana cara kita langsung ingin tahu? Kita tinggal pilih di sini ya. Di sini sebenarnya ada nama-nama hasil output. Nah, di sini tadi ini merupakan analisis yang pertama, analisis frekuensi pada gender. Yang ini merupakan frekuensi yang kedua, skor tes awal. Dan ini frekuensi yang ketiga, gender lagi, tetapi kita lengkapi dengan bar chart. Kita tinggal pilih saja, kita klik di sini, nanti langsung di sebelah kanan akan menunjukkan apa yang sudah kita pilih. Kita ingin lihat bar chart, maka kita tinggal klik bar chart. Nah, ini grafik yang dihasilkan, grafik batang. Laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, karena tadi selisihnya 1. Ya. Oke, kemudian kita juga ingin membuat grafik pada skor tes. Sama caranya seperti tadi, tetapi chart yang kita pilih berbeda. Loh, kenapa? Karena kalau data kita data kategori, misalkan gender itu kan kategori laki-laki, perempuan, itu visualisasi datanya menggunakan grafik batang. Tetapi kalau data kita interval atau rasio, atau kalau dalam SPSS measure-nya merupakan scale, maka visualisasi datanya bukan menggunakan bar chart, tetapi menggunakan histogram. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian Frequencies. Kita klik. Gender kita kembalikan, kemudian tingkat akademik tidak kita apa-apakan, karena tidak akan kita analisis dahulu. Kemudian skor tes awal yang ingin kita buat histogramnya, kita pindahkan ke kanan. Nah, kali ini kita coba belajar dua variabel langsung kita analisis. Jadinya skor tes akhir pun kita pindahkan ke kanan. Setelah itu, pilih menu statistik di sebelah kanan. Kemudian, di sini ada berbagai menu ya, berbagai hasil. Berbagai analisis yang bisa kita lakukan. Kita tutup terlebih dahulu. Karena kita ingin membuat chart, kita pilih chart terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih histogram. Setelah kita pilih histogram, kita juga ingin tahu
data kita itu distribusinya bagus atau tidak, distribusinya normal atau tidak. Oleh karena itu kita centang tulisan ini, show normal curve on histogram. Ya, kemudian berbeda dengan tadi, kita tidak bisa memilih apakah yang ingin ditampilkan persentase atau frekuensi. Kemudian kita klik continue. Kemudian kembali lagi ke menu statistics. Seperti yang saya katakan tadi, di menu statistics ini ada berbagai macam analisis tambahan yang ingin kita munculkan. Selain frekuensi, kita ingin memunculkan apa sih? Nah, misalkan kita ingin tahu rata dari tes tadi. Oleh karena itu kita centang min. Kalau kita ingin tahu mediannya, kita centang median. Kalau kita ingin tahu modusnya, kita centang mode. Kalau kita ingin tahu total jumlahnya, kita klik sum ya. Ketika kita kemudian berpikir, oh ini terlalu banyak, saya pilih min saja, tinggal kita klik lagi sehingga centangnya menghilang. Mudah sekali ya. Nah, ini kan sentral tendensi. Kalau kita belajar statistika deskriptif itu terbagi menjadi dua, yaitu tendensi sentral dan dispersi. Ya, kalau kita ingin melaporkan tendensi sentral, kita juga harus melaporkan dispersinya. Untuk mengetahui secara lebih jelas apa itu statistika deskriptif, apa bedanya dispersi dan sentral tendensi, bisa nanti cek di video saya yang lainnya yang menjelaskan tentang statistika deskriptif. Bukan tentang SPSS-nya, tetapi tentang teori dan konsep dasarnya. Oke. Kalau kita melakukan penelitian, dua informasi yang harus muncul adalah min atau rata, kemudian diikuti oleh standar deviasinya. Oleh karena itu kita centang standar deviasi. Setelah itu kita klik continue. Dan yang terakhir kita klik OK. Kita tunggu. Ini awalnya ada 3 hasil analisis. Nah, kemudian akan muncul hasil analisis yang keempat. Karena tadi analisisnya kita 2 variabel, maka di menu yang paling bawah ini muncul 2, yaitu tes awal dan tes akhir. Ya, tes awal, tes akhir. Nah, sekarang kita lihat histogramnya terlebih dahulu. Nah, muncul kan histogramnya. Berbeda dengan bar chart tadi. Nah, kalau bar chart itu kan batangnya ada space-nya, tidak nempel. Sedangkan kalau histogram menempel. Loh, ini kok kosong? Ya, karena di sini tidak ada datanya. Data di sini frekuensinya 0. Tetapi kalau ada data di sini, maka juga ada batangnya juga. Ya, begitu ya. Inilah histogram. Histogram lebih cocok digunakan ketika data kita dalam bentuk interval atau rasio alias scale. Sedangkan nominal atau ordinal kita gunakan bar chart. Kemudian selain menggunakan histogram, tadi kita juga melakukan analisis statistika deskriptif yang lain, yaitu tendensi sentral dan dispersi. Kita lihat hasilnya. Kita lihat di sini. Statistics. Nah, di sini kita lihat jumlahnya tadi. Peserta yang ikut di tes awal ada 50, yang tidak hadir 1. Sedangkan yang di tes akhir lengkap, yang datang 51, sehingga tidak ada missingnya. Nah, berbeda dengan yang awal tadi, kita lihat ya yang awal. Nah, ini. Kotak statistiknya hanyalah jumlah. Sedangkan di analisis yang terakhir tadi, kita sudah tambahkan rata dan standar deviasi. Sehingga di sini muncul. Ya, ratanya skor tes awal itu 73,20, sedangkan standar deviasinya 13,63. Tes akhir, ratanya 76,94, standar deviasinya 14,15. Kalau kita sudah memahami standar deviasi, dari hasil ini kita paham bahwa data yang lebih baik adalah data tes awal. Kenapa? Karena standar deviasinya lebih kecil. Loh, kok bisa? Data yang standar deviasinya lebih kecil dikatakan datanya lebih baik? Coba nanti buka video saya yang statistika deskriptif. Ya. Oke. Ini salah satu cara kita melakukan analisis statistika deskriptif menggunakan SPSS. Ada cara lainnya dengan memilih analisis yang lain. Caranya bagaimana? Kembali kita klik Analyze.
tetap ke deskriptif statistik. Nah, kemudian di sini ada berbagai menu analisis yang lain. Kita bisa klik deskriptif. Tadi frekuensis, sekarang deskriptif. Kita klik kiri. Nah, kemudian di sini muncul lagi kotak. Ada skor tes awal, ada skor tes akhir. Loh, kenapa kok variabel gender, variabel jenjang pendidikan tidak muncul? Kok hanya muncul 2? Akan saya jelaskan di video saya selanjutnya ya. Nah, sekarang kita ingin analisis statistika deskriptif 2 data ini. Oleh karena itu tinggal kita pindah saja dua-duanya. Kita bisa langsung memindah keduanya. Misalkan ini kita klik kiri 1 kali, kemudian kita tekan tombol kontrol di keyboard. Kita tekan, tidak kita lepas, kemudian kita klik kiri skor tes akhir. Nah, sehingga keduanya terklik. Setelah itu, tombol kontrol di keyboard kita lepas. Kemudian, 2 variabel ini kita pindahkan menggunakan panah ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada menu options. Kita klik saja. Nah, di sini muncul berbagai statistika deskriptif yang kita inginkan. Ada min, ada standar deviasi, ada nilai minimum, nilai paling kecil, ada nilai maksimum, ada variance, ada range, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa melihat kurtosis dan skewness-nya. Bagaimana kecondongan atau kelancipan, keruncingan dari grafik distribusi data kita. Oke, untuk kali ini kita hanya memunculkan yang penting-penting saja, yaitu min, standar deviasi. Minimum maksimum juga boleh lah ya. Kemudian setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul hanya 1 tabel, lebih sederhana ya. Nah, di sini kita lihat skor tes awal ada 50 data, skor tes akhir ada 51 data. Kemudian nilai minimumnya, skor tes yang paling rendah adalah 43 di tes awal, tertinggi 96. Sedangkan di tes akhir paling rendah 47, paling tinggi 100. Minnya yang awal 73, sedangkan yang akhir 76. Standar deviasinya yang awal 13,64, sedangkan standar deviasi tes akhir 14,15. Oke. Sebetulnya ini sama hasilnya dengan hasil statistik yang kita analisis menggunakan menu frekuensi. Kita cek ya di sini. Kita lihat di bagian kiri, kita klik statistik. Nah, ini. Rata-ratanya 73 dan 76. Kemudian kita kembali ke tabel deskriptif statistik yang barusan. Nah, sama 73 dan 76. Deviasi standarnya juga sama 13, 14, kita cek di sini 13, dan 14, hasilnya sama, tapi langkahnya yang berbeda. Dan tampilan tabelnya pun juga berbeda. Satu lagi, cara analisis statistika deskriptif di SPSS adalah kita klik Analyze. Kemudian tetap kita pilih Descriptive Statistics. Kemudian kita klik Explore. Kita klik ya. Kemudian misalkan skor tes awal yang kita ingin analisis. Nah, berbeda dengan tampilan yang tadi. Kalau tampilan yang tadi kan di sebelah kanan ada variables. Di sini kotaknya ada bermacam-macam. Nah, sekarang coba kita pindah skor tes awal ke dependent list. Jadinya variabel yang akan kita analisis kita masukkan ke dependent list. Ya, kita klik panah ini. Kita bisa cek di menu statistik, bisa kita klik. Nah, di sini kita pilih deskriptif. Karena sudah tercentang, sudah tidak perlu kita apa-apakan. Kalau kita ingin lihat persentilnya, kita centang persentil. Kalau kita ingin tahu ada data outlier atau tidak, data yang terpencal ya, data pencilan, kita klik outlier. Karena kita belajar statistika deskriptif yang dasar, kita pilih deskriptif saja. Kemudian kita klik continue. Yang plot tidak perlu kita apa-apakan, option juga, bootstrap juga. Kemudian kita klik OK. Sehingga muncul hasil analisis yang terakhir. Tabelnya tampilannya berbeda.
Nah, berbeda dengan statistik deskriptif yang lainnya tadi, kalau ketika kita menggunakan menu frequencies maupun menu deskriptif, ketika kita milih statistika deskriptif, kita ada pilihan. Kita ingin menganalisis mean, median, modus, varian, standar deviasi sesuai keinginan kita. Tetapi ketika kita menggunakan explore, semua itu otomatis muncul. Ya, itu bedanya ya, bisa dipahami. Nah, kita lihat, nah min-nya sama sebetulnya, sama yang tadi, 73,20. Standar deviasinya 13,64. Kemudian minimumnya sama 43 sama yang tadi, maksimumnya 96. Begitu cara analisis statistika deskriptif ketika kita telah mengumpulkan data. Tapi tunggu dulu. Selain kita tadi mengumpulkan data tes awal dan tes akhir, kita juga mencatat identitas responden. Identitasnya ada dua macam, yaitu gender dan tingkat sekolahnya atau tingkat pendidikannya. Kita lihat lagi di variable views ya tadi. Nah, ini kita lihat gender dan tingkat akademik. Di output kita hanya menganalisis data secara keseluruhan. Kita belum menganalisis data per kategori. Jadinya kita tidak tahu min skor tes awal itu 73,20, tapi kita tidak tahu rata dari lelaki itu berapa, rata dari perempuan itu berapa. Rata yang SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, perguruan tinggi berapa, kita tidak tahu. Lalu bagaimana caranya agar output ini melaporkan per kategori? Caranya ada dua macam ya yang utama. Nah, sekarang kita pelajari cara yang pertama. Oke, misalkan kita ingin membedakan rata antara laki-laki dan perempuan. Kita klik menu Analyze, kemudian kembali ke Descriptive Statistics, kemudian kita klik Explore lagi. Ya, kalau kita ingin membedakan rata, kita hanya milih yang explore. Di frequencies maupun descriptives, kita akan kesulitan membedakan rata antara laki-laki dan perempuan. Ya, kita klik explore, sehingga muncul kotak seperti ini lagi. Dan di sini kita melihat ada faktor list. Nah, karena kita ingin memisahkan hasil antara laki-laki dan perempuan, maka variabel gender kita pindahkan ke kotak faktor list. Kemudian tinggal kita klik OK. Nah, sehingga kalau kita scroll ke bawah, bisa kita temukan tabel ini. Atau kita cari di menu sebelah kiri. Ya, kita klik yang deskriptif. Nah, ini banyak ya, kita pilih yang ringkas saja. Oke, ini ada catatan, kita hiraukan terlebih dahulu, kemudian ini merupakan ringkasan hasilnya, kemudian ini hasil statistika deskriptifnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, SPSS itu kita mudah melakukan. Kita melakukan analisis dengan mudah karena kita tinggal klik-klik saja, tetapi terkadang output yang dihasilkan banyak. Ada beberapa tabel yang sebetulnya tidak kita inginkan, tetapi tetap muncul. Oleh karena itu kita harus pintar memilih. Kita harus tahu dasarnya mana yang harus dibaca. Nah, karena kalian melihat video ini, kalian nanti juga akan paham mana tabel yang perlu dibaca. Nah, yang perlu dibaca yang mana? Ya, tabel deskriptif statistik. Kita tarik ke kanan ya, biar jelas di sini. Oke, nah ini tabel deskriptif kita klik sehingga kita diarahkan dengan tabel hasil analisis statistika deskriptifnya. Nah, ini sudah dipisahkan. Skor tes awal laki-laki, skor tes awal perempuan. Raratanya laki-laki 72,20, raratanya perempuan 74,20. Standar deviasinya pun beda. Yang laki-laki 12,73, sedangkan yang perempuan 14,68. Begitu ya. Kalau kita ingin tahu jumlah laki-laki dan perempuan, tadi kita bisa cek yang di frequencies, di analisis yang pertama, atau kita cek dari hasil analisis ini.
kita klik notes atau catatan. Mohon maaf, kita klik yang ini, case processing summary. Ini kita klik. Nah, di sini kelihatan jumlahnya laki-laki 25, sedangkan perempuan 25. Loh, tadi kan pesertanya 51. Iya, 51. Tetapi di tes awal ada satu peserta yang tidak ikut. Dan di sini ketahuan, ternyata yang tidak ikut adalah perempuan. Karena aslinya perempuan kan jumlahnya 26. Begitu ya. Oke, jadi yang perlu kita laporkan adalah N atau jumlah, kemudian min-nya, rata, kemudian standar deviasinya. Itu laporan yang umum. Kita laporkan di laporan kita. Begitu. Cara yang kedua, perlu saya sampaikan kenapa? Karena kalau di cara pertama ini tabelnya banyak dan kita kebingungan membedakan secara langsung. Min-nya di sini di atas, yang perempuan agak tengah. Kita bisa membuat tabel yang lebih ringkas ketika kita membedakan min. Caranya bagaimana? Kita klik Analyze. Tidak ke deskriptif statistik, tetapi ke compare means. Nah, kita ingin membedakan min. Kita ingin membedakan rata. Jadi kita pilih compare means. Setelah compare means kita pilih yang means. Ya, analyze, compare means, kemudian means. Kita klik. Nah, tampilannya hampir sama kayak tadi ya. Ada dependent list. Yang kita ingin analisis adalah skor tes awal, sehingga kita pindahkan variabel ini. Kemudian kita ingin pisahkan atau kita ingin bandingkan skor tes antara laki-laki dan perempuan. Maka gender kita pindahkan ke independent list. Kalau tadi di explore itu kan factor list. Kalau ini independent list. Kita pilih. Ya. Kemudian kita bisa lihat di option ini, kita klik. Nah, ini ada berbagai analisis statistika deskriptif yang bisa kita pilih. Ada median, ada minimum, ada maksimum, ada range. Tetapi kan kita ingin membedakan min saja dan standar deviasinya. Oleh karena itu, min dan standar deviasi kita masukkan, number of cases atau jumlah partisipannya, jumlah datanya juga ada di sini. Oke, kemudian kita klik continue. Kemudian oke. Nah, sehingga muncul hasil analisisnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan menu compare means, tabelnya lebih ringkas. Nah, ini kita lihat ya, di tabel report ya, bisa kita klik di sini langsung mengarahkan ke tabel report. Kita lihat rata laki-laki dan perempuan berjejeran di atas dan di bawah. Berbeda dengan hasil yang di atas tadi. Agak susah melihatnya. Meskipun bisa saja, tapi butuh ketelitian. Tetapi kalau tabel yang terakhir ini lebih ringkas, sehingga lebih mudah untuk kita lihat. Oke. Demikianlah cara analisis statistika deskriptif. Nah, yang selanjutnya apa? Kita sudah melakukan analisis. Sekarang bagaimana caranya kita men-save analisis ini? Caranya hampir sama dengan saat kita men-save dataset kita. Yaitu dengan memilih icon yang bentuknya atau gambarnya seperti disket ini. Ya, kita klik Save as Document. Kemudian kita pilih folder yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini, kemudian saya pilih folder statistika deskriptif. Kemudian nama filenya jangan lupa diganti, misalkan hasil analisis statistika deskriptif. Setelah kita tulis nama filenya, kemudian kita klik save. Selesai, sudah tersimpan. Kita cek di folder yang sudah kita pilih tadi. Nah, di sini muncul hasilnya, file outputnya. Tinggal kita klik, misalkan ini saya tutup ya, hasilnya. Saya tutup. Nah, perlu proses juga. Kalau speknya laptopnya bagus, maka prosesnya akan cepat. Kalau
kurang bagus ya, biasanya lama. Oke, kita klik ya. Misalkan kita sudah punya ini, kita klik saja 2 kali kliknya. Maka akan muncul file output dari analisis yang telah kita lakukan. Cara yang kedua adalah kita klik kanan, kemudian open. Sama seperti membuka file-file yang lain. Tetapi ada kalanya kita tidak ingin men-save file ini dalam bentuk format SPSS. Salah satu alasannya adalah kalau kita men-save dalam bentuk format SPF ini ya, output SPSS, ketika kita ingin membuka, loadingnya lama. Ya, kalau SPSS ini ditutup, baik outputnya maupun datasetnya ditutup, sehingga program SPSS-nya tertutup, maka ketika kita mengklik file SPF ini, file output ini, loadingnya lama. Oleh karena itu, saya lebih suka hasil ini dipindahkan atau di-copy atau disalin ke Microsoft Word maupun Excel. Caranya bagaimana? Ya, ada beberapa cara. Tetapi cara yang paling saya suka adalah saya langsung copy output tersebut. Saya pilih tabel-tabel yang penting. Oke, langsung kita praktikkan. Misalkan ingin kita pindahkan ke Microsoft Word. Ini kita buka, kita cari program Microsoft Word-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Semoga kalian juga sudah menginstal Microsoft Word-nya ya. Karena ini merupakan software yang umum di setiap komputer. Kemudian kita buka blank dokumen atau new dokumen. Nah, misalkan saya ingin men-save hasil frekuensi tadi. Ya, di sebelah kiri kita bisa pilih, kita cari. Karena kalau di sebelah kanan ini kita bisa tenggelam dengan banyaknya tabel ini. Oke, kita pilih di frekuensi tadi, kita ingin save tabel gender. Jadinya ini tinggal diklik. Oke, ketika kita klik, pastikan warnanya kuning seperti ini. Ya. Jangan hitam atau yang lainnya. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini, ketika kita copy, nanti yang terpaste, yang tersalin di Microsoft Word adalah tulisan gendernya. Kita coba ya. Setelah seperti ini, kita Ctrl C. Ya, di keyboard silakan tekan Ctrl C, kemudian ke Word, kita tulis atau kita klik Ctrl V di keyboard. Nah, yang muncul gender, bukan tabel. Nah, bagaimana cara mengcopy tabelnya? Seperti yang saya katakan tadi, kita pastikan warnanya kuning. Karena sudah terlanjur seperti ini, kita klik di sembarang tempat, kemudian kita klik gender. Masih kembali lagi, kita klik di sini. Nah, warnanya kuning seperti ini ya, kuning atau oranye nih ya. Kemudian kita tekan Ctrl C, Ctrl C di keyboard. Kemudian kita kembali ke Microsoft Word. Kemudian kita tekan Ctrl V. Nah, sehingga tabelnya muncul. Mudah sekali kan? Kemudian kita ingin men-save tabel yang lain. Misalkan saja ini. Report yang terakhir. Report yang menginformasikan perbedaan rata antara laki-laki dan perempuan. Ingat, ini seperti ini masihan. Ya, bukan berwarna kuning, maka perlu kita sesuaikan. Kita klik lagi seperti ini sehingga menjadi kuning, kemudian Ctrl C, kemudian kembali ke Word, kita Ctrl V, seperti itu. Sehingga tabelnya secara otomatis muncul di sini. Terus kita juga ingin menganalisis perbedaan rata berdasarkan tingkat sekolahnya, tingkat akademiknya. Kita analisis sebentar ya, analyze, compare means, kemudian gendernya kita ubah menjadi tingkat akademik. Setelah ini kemudian kita klik OK. Nah, sehingga muncul tabel ini. Kemudian tabel ini yang kita copy. Yang report. Nah, reportnya ini kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ke sini. Begitu. Atau cara lainnya tadi ya, analyze, kemudian descriptive statistic, explore,
faktor listnya kita ganti, yang awalnya gender kita kembalikan, kemudian tingkat akademiknya kita pindahkan ke faktor list. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul banyak. Tinggal kita copy mana output yang ingin kita pindahkan ke Word. Jangan lupa nanti di save hasilnya. Word-nya kita simpan sesuai dengan yang kita inginkan, baik namanya maupun foldernya. Misalkan ini ya, saya save. Bisa langsung Ctrl S. Kemudian kita cari folder yang kita ingin tuju. Misalkan foldernya sama dengan yang tadi, yaitu di folder statistika deskriptif. Kemudian tinggal kita tulis nama filenya, hasil analisis statistika deskriptif. Kemudian kita klik save. Selesai. Setelah itu, ada cara lainnya lagi untuk menganalisis per kategori. Ini penting kalian perhatikan karena keterampilan analisis yang akan saya jelaskan setelah ini akan menjadi dasar kalian mempelajari analisis-analisis selanjutnya. Ya, jadinya mari kita perhatikan dengan teliti. Oke, sekarang cara yang terakhir adalah kita tadi ingin membandingkan rata antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, cara yang terakhir ini adalah kita men-split, kita memisahkan output berdasarkan gender. Atau kalau kita ingin membandingkan hasilnya, atau kita ingin membedakan atau memisahkan hasilnya berdasarkan tingkat akademik, maka outputnya kita atur agar output hasil analisis terpisah antara SD, SMP, SMA. Caranya bagaimana? Nah, berbeda dengan yang tadi, kita tidak memilih analyze, tetapi kita pilih data. Setelah kita pilih data, kemudian kita pilih split file. Ya, split file ini kemudian kita klik. Nah, dari langkah yang telah kita lakukan akan memunculkan kotak seperti ini. Karena kita ingin memisahkan hasil berdasarkan tingkat akademik, maka tingkat akademik kita klik. Kemudian di sebelah kanan, kita pilih yang ini, Organize Output by Groups. Kita klik. Kemudian tingkat akademik, kita pindahkan ke Group Based On. Jadinya, dengan langkah seperti ini, kita memerintahkan SPSS untuk men-split, untuk memisahkan file output berdasarkan tingkat akademik. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sekarang di sini ada aktivitas yang terekam di SPSS. Coba kita cek lognya. Nah, ini ada keterangan split file spirit by tingkat akademik. Artinya filenya sudah dipisah berdasarkan tingkat akademik. Lalu kita ingin melakukan perbandingan rata. Kita ingin melakukan pemisahan rata antara rata SD, SMP, SMA. Kita lakukan analisis seperti tadi. Analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian misalkan yang kita pilih deskriptif. Ya, kita coba analisis yang tes awal saja, yang tes akhir kita kembalikan, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga karena kita sudah menginstruksikan SPSS untuk memisahkan output berdasarkan tingkat akademik, maka outputnya pun terpisah menjadi 4. Nah, kita lihat. Jadinya hasilnya, yang pertama adalah perguruan tinggi ini, kemudian SD terpisah, SMA terpisah, SMP terpisah. Ini cara terakhir, tapi harus kalian kuasai, karena seperti yang saya katakan, kompetensi ini akan menjadi penentu kalian memahami analisis selanjutnya. Nah, hasil ini pun juga ingin kita pindahkan ke Word. Caranya bagaimana? Tinggal kita lakukan seperti tadi. Kalau tadi kita lakukan tabel satu per satu, tapi seharusnya kita
agar efisiensi waktu, kita bisa langsung mengcopy beberapa tabel secara sekaligus. Caranya bagaimana? Pertama, kita klik Ctrl di keyboard kita masing-masing. Kemudian kita klik tabel-tabel yang kita inginkan. Nah, ya seperti ini ya. Kemudian kontrolnya dilepas. Kemudian kita pencet lagi Ctrl C. Kemudian kembali ke Word. Kemudian kita klik atau tekan Ctrl V. Secara otomatis keempat tabel yang sudah kita Ctrl C tadi muncul di Word kita. Jangan lupa di save. Begitu caranya menyalin output SPSS ke Word. Sekarang bagaimana caranya menyalin output SPSS ke Excel? Langsung kita praktikkan, kita buka Excel-nya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita tunggu agar Excel-nya terbuka. Kemudian kita pilih blank workbook. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih tabel yang kita inginkan. Misalkan tabel yang ini kita klik. Kalau tidak berhasil kuning, kita klik di tempat lain. Kemudian kita kembali klik tabel yang kita inginkan. Kita klik Ctrl C. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita Ctrl V. Muncullah di Excel. Bagi saya pribadi, saya lebih suka men-save tabel-tabel penting ke Excel. Kenapa? Karena di Excel kita lebih mudah memperbaiki atau mengedit tabel. Nah, kita bisa tarik-tarik, kemudian bisa kita ganti tingginya, lebarnya, dan sebagainya. Di Word juga sama, tapi menurut saya pribadi lebih mudah di Excel. Setelah itu bisa kita save sama halnya seperti di Word tadi. Begitu. Oke. Tadi kita sudah melakukan analisis, sekarang waktunya kita melaporkan hasil analisisnya. Seperti yang saya sampaikan di awal, salah satu format pelaporan yang paling umum digunakan di berbagai laporan ilmiah adalah format yang sesuai dengan EPA style. Nah, di sini saya sampaikan, saya informasikan beberapa simbol yang sesuai dengan format EPA style. Ketika kita ingin menyampaikan jumlah subjek di subsampel, jadinya kita ingin menginformasikan jumlah laki-laki misalkan, kemudian kita menginformasikan jumlah perempuan, itu kan subsampel. Maka simbol yang kita gunakan adalah N kecil. Namun ketika kita ingin melaporkan jumlah seluruh subjek atau jumlah total subjek, maka kita menggunakan N kapital. Ketika kita ingin menginformasikan rata, maka kita gunakan M kapital. Kalau kita ingin menginformasikan nilai tengah atau median, kita gunakan simbol MDN. Dan ketika kita ingin menyampaikan standar deviasi atau deviasi standar, kita gunakan simbol S kapital, D kapital. Masih banyak simbol lain, namun ini merupakan statistik yang paling umum dilaporkan ketika kita melakukan analisis statistika deskriptif. Nah, dalam melaporkan ada beberapa poin atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita melaporkan hasil analisis, kita cukup menyampaikan hasilnya saja. Jangan memberikan penilaian subjektif, misalkan baik, sangat baik, jelek, dan sebagainya. Misalkan kita menyampaikan rata tes awal peserta sebesar 45, yang berarti kurang baik. Nah, itu jangan disampaikan hasil subjektifnya. Cukup hanya sampaikan angkanya saja. Jangan diberi embel-embel baik, sangat baik, buruk, jelek, dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah kita bisa saja melaporkan menggunakan simbol, tetapi kita juga bisa menggunakan kalimat atau kata, sehingga simbol-simbol yang saya sampaikan tadi tidak kita gunakan. Jadinya kita dapat melaporkan hasilnya tanpa menggunakan simbol. Namun, bila kita menggunakan simbol, simbol harus ditulis miring, italik.
Dan yang terakhir, jangan lupa beri spasi sebelum menuliskan simbol. Maksudnya bagaimana? Langsung kita lihat, kita contohkan berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan. Oke. Nah, misalkan tadi salah satu tabel hasil analisis kita adalah tabel gender yang menginformasikan frekuensi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara melaporkannya? Bisa kita tulis seperti ini. Partisipan terdiri atas 50 mahasiswa, yang terdiri atas 49% laki-laki dan 51% perempuan. Ya, di sini kita tidak menggunakan simbol, tetapi kita gunakan kata dan istilah secara lengkap. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan simbol. Contohnya seperti ini. Partisipan terdiri atas 49% laki-laki dan 51% perempuan. Dalam kurung N kapital dimiringkan sama dengan 50. Mohon maaf ya, ini sebetulnya 51. Ya, N-nya miring dan kapital. Kenapa kapital? Karena yang kita sampaikan adalah total, bukan subsampelnya, tetapi total. Ya, totalnya 51, bukan 50. Selanjutnya, kita lihat contoh kasus selanjutnya. Ini contoh tabel lain yang telah kita peroleh di analisis sebelumnya. Dari sini, kita bisa melaporkan rata sekaligus standar deviasinya. Ya, rata tes awal adalah 73,20. Sehingga di sini kita tulis menggunakan simbol M-nya dimiringkan sama dengan 73,20. Kemudian standar deviasinya kita sampaikan juga spasi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi di poin yang keempat, ketika kita menggunakan simbol, selain simbol ditulis miring, jangan lupa diberi spasi. Jadinya 73,20 spasi. Standar deviasi sama dengan 13,64. Begitu ya. Nah, kemudian misalkan di hasil analisis yang terakhir tadi ya, kita ingin melihat rata dari setiap kelompok berdasarkan tingkat akademiknya. Bagaimana cara melaporkannya? Cara yang pertama adalah seperti ini. Nah, cara yang pertama ini tidak menggunakan simbol secara menyeluruh. Jadinya sebagian simbol, sebagian tidak simbol. Ya. Ini, tes keterampilan berpikir didistribusikan kepada 9 peserta berlatar belakang akademik SD. Tidak menggunakan simbol N kecil kan, tetapi menggunakan kalimat yang utuh seperti ini. 11 peserta berlatar belakang akademik SMP. 13 peserta berlatar belakang akademik SMA. Dan 17 peserta berlatar belakang akademik perguruan tinggi. Dalam kurung N kapital sama dengan 50. Dalam artian, jumlah keseluruhannya adalah 50. Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan berpikir peserta berlatar belakang akademik SD adalah sebesar 67,11 dengan deviasi standar sebesar 13,205. Tidak menggunakan simbol lagi. SMP adalah sebesar 72,36 dengan deviasi standar sebesar 11,67. SMA adalah sebesar 77,08 dengan deviasi standar sebesar 14,69. Dan perguruan tinggi adalah sebesar 74 dengan deviasi standar sebesar 14,86. Jadinya ini contoh pelaporan yang simbol yang dilibatkan hanya satu. Nah, contoh yang terakhir, kita gunakan tabel yang sama tapi menggunakan style yang berbeda. Ya, di sini stylenya lebih banyak menggunakan simbol. Tes keterampilan berpikir didistribusikan kepada 50 peserta yang berlatar belakang akademik dari SD sejumlah 9 menggunakan simbol, SMP sejumlah 11, SMA sejumlah 13, dan perguruan tinggi sejumlah 17. Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata keterampilan berpikir peserta berlatar belakang akademik SD adalah sebesar 67,11, standar deviasinya sekian,
menggunakan simbol ya. SMP rata-ratanya ini, standar deviasinya menggunakan simbol lagi. SMA sebesar 77,08, kemudian standar deviasinya menggunakan simbol, dan perguruan tinggi adalah sebesar 74,00 dengan standar deviasinya 14,18. Ingat, seluruh simbol ditulis miring. Demikian video kali ini, kita sudah belajar bagaimana caranya menganalisis statistika deskriptif, bagaimana men-save atau menyimpan hasil analisis yang telah kita lakukan, lalu bagaimana caranya kita menyalin tabel-tabel penting ke Microsoft Word ataupun Excel, dan yang terakhir bagaimana cara melaporkan hasil analisis menggunakan format EPA. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya untuk belajar analisis yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.